Gua bakal kasihin satu kit Tamiya ini untuk satu orang pemenang. Caranya subscribe channel ini. Kita undi di 1000 subscriber. Halo, jumpa lagi di channel Sil Punya Hobi. Kali ini gue pengen ngebahas soal pertanyaan dari Sobat Kelontang soal chassis Tamiya. Pertanyaannya seperti ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue jelasin dulu ya. Chassis itu seperti yang mana sih kalau di dalam Tamiya? Nah, chassis dalam Tamiya adalah bagian yang ini. Nah, ini adalah bagian chassis, yaitu rangka dalam mobil Mini 4WD. Chassis ini adalah tempat di mana nanti dinamo, terus tempat ban dipasang, ataupun part-part lainnya dipasangkan di mobil Mini 4WD. Terus untuk jenis chassis, Tamiya itu mengeluarkan sebenarnya secara sederhana ada 3 jenis chassis, yaitu chassis yang motor penggerak belakang seperti ini, Super 2, terus nanti ada Super X, terus ada Super TZ, nah VZ itu pakai penggerak belakang. Kemudian ada yang penggerak depan. Yang penggerak depan itu seperti chassis FM, terus ada chassis ya FM sih, FMA juga penggerak depan. Kemudian ada yang chassis juga, chassis tengah, penggerak tengah. Jadi dia posisi motor penggeraknya di tengah. Itu adalah seperti chassis MS dan chassis MA. Nah, dari jenis chassis Tamiya itu bahannya juga berbagai jenis. Ada yang bahannya biasa ya, ABS, terus ada yang ABS yang diperkuat yaitu PC ABS, dan ada yang paling kuat yaitu PC karbon. Jadi yang paling kuat itu adalah PC karbon. Nah, untuk chassis Tamiya yang PC karbon itu nggak semua jenis chassis Tamiya dipakai berbahan karbon. Chassis Tamiya yang berbahan karbon itu pertama yang gua tahu Super 2 chassis, terus kemudian ada SFM chassis. Lalu ada juga Super X chassis, itu ada yang berbahan karbon. Sedangkan kayak MA chassis atau MS chassis itu belum ada seingat gue yang berbahan karbon. Kalau dari teman-teman ada chassis Tamiya lagi selain yang gue sebutin tadi yang berbahan karbon, boleh tulis di kolom komentar. Nah, kembali ke pertanyaannya. Kenapa Tamiya tidak mengeluarkan chassis jenis karbon untuk semua jenis chassis Tamiya-nya? Kalau menurut gua ada 2 alasan utamanya. Alasan pertama adalah demand atau permintaan. Gua nggak punya data konkretnya ya bahwa chassis Tamiya yang paling laku di dunia itu jenis chassis Tamiya apa. Tapi yang gua bisa pahami adalah perusahaan sekelas Tamiya pun pasti akan membuat chassis karbon itu ya sesuai dengan permintaannya. Sebenarnya untuk SFM chassis pun sampai ada dirilis ulang kan rencananya untuk tahun ini. Nah, itu berarti Tamiya sebenarnya melihat bahwa demand atau permintaan dari chassis jenis SFM itu sangat banyak. Terus permintaan yang besar itu pastikan terkait dengan konsumennya, yaitu kita ini, racer-racernya. Mana chassis yang paling sering kita pakai untuk lomba. Nah, itulah kaitannya dengan poin nomor 2, yaitu soal lomba Tamiyanya. Gue yakin Tamiya tidak menutup mata soal jumlah permintaan chassis di Indonesia. Yang paling banyak itu ya Super 2 chassis dan juga SFM chassis. Kenapa kaitannya dengan lomba? Lomba Tamiya kalau di Indonesia itu berbeda dengan di luar atau di Jepang lah, itu agak berbeda. Di Indonesia, lomba Tamiya itu race-nya bisa banyak banget, bisa ratusan per sekali race. Sudah ratusan, berapa hari juga kan. Jadi memang butuh chassis yang punya kekuatan kuat, dan yang paling kuat itu ya jenis berbahan karbon ini. Nah, pertanyaannya kenapa 2 chassis ini nih yang paling banyak di Indonesia? Ya kembali lagi, lombanya itu model tracknya menurut gua memang cocoknya ya 2 chassis itu. Lomba track yang seperti apa yang Super 2 chassis? Nah, bisa lihat aja intip-intip di track-track di Kejurnas ya. Jadi chassis Super 2 chassis itu dan SFM chassis kelebihannya dibanding chassis lain khususnya karbon itu dia lentur loh. Jadi kayak ini nih lentur nih. Aduh, ini. Nah, ini dia tuh lentur.
si chassis Super 2 ini lentur. Kelenturannya bagus, terus durability-nya bagus. Makanya dia sangat bagus nih untuk di track Tamiya di Indonesia khususnya ya, yang dimana dia tuh jumlah lomba race-nya banyak, terus tracknya itu banyak obstacle-obstacle yang luar biasa kan, misalnya table top, terus misalnya juga ada bouncing langsung ada strike seperti itu ya. Pokoknya khas-khas Kejurnas lah. Kalau yang teman-teman sering lihat track Kejurnas pasti tahulah kenapa dua chassis ini yang paling berjaya. Karena itulah menurut gua Tamiya tidak mengeluarkan jenis, atau mungkin saat ini tidak mengeluarkan jenis chassis lain untuk yang berbahan karbon karena permintaannya yang tidak terlalu besar dibandingkan chassis yang ada sekarang, dan juga secara lomba memang lebih banyak permintaan untuk dua chassis tersebut. Nggak menutup kemungkinan nanti ke depannya Tamiya akan menambahkan jenis chassis Tamiya yang memakai bahan karbon. Kalau lomba Tamiya yang di luar kayak di Jepang, itu kenapa paling banyak FMA chassis yang berbahan Florence gitu ya? Karena memang tipikal balapan di Jepang itu sangat beda di Indonesia. Di Jepang secara quantity lomba race itu lebih sedikit dibanding di Indonesia. Makanya kalau di Jepang tuh perasaan kayaknya yang Super 2 chassis atau SFM chassis jarang. Banyaknya kan yang FMA gitu ya. Terus ya VZ lah yang sering lagi rame. Oh ya, kalau untuk kayak MS chassis sebenarnya MS chassisnya nggak perlu karbon sih. Yang penting itu NT-nya yang karbon. Ya gue harap tahun depan atau beberapa tahun ke depannya Tamiya bisa rilis ulang NT chassis. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa liburan. Ciao!